Film ini berjudul Nightcrawler, akan berfokus pada kehidupan seorang pria bernama Lois. Ia seorang pengangguran yang sehari-harinya suka mencuri di kota Los Angeles. Karena muak mencuri dan selalu kehabisan uang, Lois berusaha mencari pekerjaan yang lebih halal. Namun tentu saja tidak ada yang mau mempekerjakannya, karena memang dia terkenal suka mencuri barang. Sampai akhirnya, Lois berhasil menemukan cara untuk tetap bertahan hidup dengan cara menjadi reporter lepas yang bekerja sendirian. Tapi yang jadi masalah, Lois tidak memperdulikan etika atau moral yang harus dipegang oleh seorang reporter. Sehingga ini membuat pekerjaan Lois sebagai reporter sedikit menyimpang. Pokoknya film ini dijamin bakal seru. Makanya tonton terus video ini sampai habis. Dan kita langsung aja masuk ke alur filmnya. Pada suatu malam, kita diperlihatkan dengan Lois yang sedang memotong pagar kawat untuk nantinya dia jual. Lalu dia mendapat teguran oleh petugas keamanan di sana karena sudah masuk ke daerah terlarang di lokasi proyek konstruksi. Lois beralasan kalau dia di sana sedang tersesat. Tapi petugas itu tidak langsung percaya dan meminta Lois untuk menunjukkan kartu identitasnya. Dan ketika petugas itu lengah, Lois langsung menyerangnya. Di belakang mobilnya, terlihat Lois berhasil mencuri pagar kawat dan beberapa barang yang lain untuk nantinya dia jual. Kemudian Lois menjual hasil curiannya tadi ke tempat pengepul barang. Dia juga bertanya apakah ada lowongan pekerjaan untuknya. Tapi orang itu menolaknya dan berkata, tentu saja tidak ada yang mau mempekerjakan seorang pencuri. Pada saat di perjalanan, dia melihat ada insiden kecelakaan mobil. Karena penasaran, Lois pun turun dan melihat kejadian itu. Di sana, dia memperhatikan ada beberapa reporter atau jurnalis yang sedang meliput kejadiannya. Lalu Lois sedikit bertanya ke salah satu reporter yang bernama Ju. Ju menjelaskan kalau rekaman tersebut akan dia jual ke stasiun TV. Melihat semua peralatan mahal di dalam mobil itu, Lois kembali bertanya, apakah ada lowongan pekerjaan untuknya? Tapi lagi-lagi dia ditolak. Lalu dari alat penyadap radio kepolisian di mobil Joe, terdengar kalau ada kecelakaan lain di jalan Rosecrans. Dengan cepat, Joe dan rekannya langsung menuju ke lokasi kecelakaan tersebut. Keesokan harinya, di rumah, Lois melihat tayangan berita pagi yang menampilkan hasil rekaman dari reporter tadi malam. Lalu kemudian Lois membawa sepeda hasil curiannya untuk dijual agar bisa membeli beberapa peralatan jurnalis seperti kamera dan alat penyadap yang bisa menangkap jaringan komunikasi radio agar dia bisa mendapat informasi lebih cepat. Pada malam harinya, Lois pun mulai beraksi. Setiap mendengar radio dari kepolisian, dia langsung menuju ke lokasi dan mulai merekam setiap kejadian yang terjadi. Tapi karena Lois masih awam di pekerjaan ini, jadi dia sering dimarahin oleh pihak kepolisian karena merekam dalam jarak yang terlalu dekat sehingga mengganggu kinerja polisi. Sampai reporter yang lain juga kena imbasnya dan diusir. You get back. Get the fuck back now. You get back too. 100 feet. Fucking angle back there till you throw it in. Lois sempat menguping pembicaraan reporter itu. Bagaimana cara dia menjual hasil rekamannya? Setelah mengetahui hal itu, Lois langsung pergi ke sebuah stasiun TV lokal untuk menjual hasil rekamannya. Di sana Lois bertemu dengan seorang wanita bernama Nina. Dia merupakan pemimpin redaksi berita pagi di stasiun TV itu. Lois juga dikenalkan dengan editor video di tempat itu. Dia bernama Fran. Setelah melihat hasil rekaman Lois, Nina merasa lumayan puas. Di sini Lois memberi harga awal $1.000, tapi Nina masih keberatan. Ditambah lagi kualitas videonya buruk, dan akhirnya mereka pun sepakat di harga $250. Nina juga menyarankan Lois menggunakan uang itu untuk mengupgrade peralatannya agar hasilnya bisa lebih bagus. Lalu pada saat di rumah, Lois membuka acara berita dari stasiun TV tadi untuk melihat hasil rekaman videonya. Setelah mendapat hasil dari kerja kerasnya, Lois jadi tambah semangat untuk mempelajari dunia jurnalis lebih dalam. Dia juga mempelajari kode-kode kepolisian dan mempekerjakan seorang asisten yang bernama Rick untuk membantunya mendengarkan kode-kode dari radio polisi dan memberikan navigasi petunjuk jalan.
Singkat cerita, pada malam harinya, Louis kembali memulai aksinya dan ditemani Rick sebagai petunjuk navigasi jalan menuju ke lokasi kebakaran. On what? Made a mistake. You survived 5 blocks back. Setibanya di lokasi, ternyata Louis sudah terlambat. Para korban sudah dievakuasi. Dan terlihat Ju bersama timnya sudah lebih dulu berada di sana. Louis pun marah kepada Rick yang tadi salah memberikan petunjuk jalan. Lalu mereka pun pergi ke lokasi lain, di mana ada kejadian penembakan dari orang yang tidak dikenal. Louis mulai merekam kejadian itu. Dan karena tidak bisa mendapat informasi yang lebih lengkap, Louis pun sampai nekat masuk ke dalam rumah dan korban memodifikasi TKP penembakan biar bisa mendapat rekaman yang lebih dramatis. Lalu Louis membawa hasil rekamannya ke stasiun TV. Setelah melihat rekaman itu, Nina merasa sangat puas tapi tidak dengan Frank. Dia merasa hal itu bertentangan dengan moral dan kode etik jurnalis, apalagi sampai masuk ke TKP tanpa izin. Tapi di sini Nina membela Louis dan tetap ingin menayangkan rekaman itu ke televisi. Nina kembali memuji kinerja Louis dan hal itu membuat Louis jadi tambah bersemangat untuk mencari berita yang lebih panas. Dengan skill komunikasi yang baik, Louis meyakinkan Nina kalau dia bisa memperdalam pekerjaan ini dan terus mengasah kemampuan jurnalisnya. Siang dan malam Louis habiskan untuk mencari berita yang menarik. Sampai akhirnya dari hasil kerja keras itu, Louis bisa membeli mobil yang bagus. Singkat cerita, Louis dan Rick menuju ke tempat insiden kecelakaan. Dikarenakan polisi dan ambulans belum ada yang datang ke sana, dia pun mengambil kesempatan itu untuk mendapat rekaman yang eksklusif. Seakan tidak peduli dengan kejadian itu dan hanya ingin mendapatkan berita yang viral. Dia mewawancarai satu-satunya saksi yang berada di sana. Sampai saksi itu pun marah karena dia sedang menelepon polisi untuk meminta bantuan. Kesempatan itu juga Louis gunakan untuk kembali memanipulasi TKP. Dia memindahkan korban ke tempat yang lain agar hasil rekamannya lebih dramatis. Setelah itu, Louis kembali menjual hasil rekamannya ke Nina. Di sini Nina agak merasa aneh karena terdapat bercak darah di baju Louis. Tapi Louis mengalihkan pembicaraan dengan mengajak Nina berkencan. Tapi Nina menolaknya. Keesokan harinya, Ju mendatangi Louis untuk mengajaknya bergabung di dalam timnya. Dengan tawaran, Louis akan mendapat kamera yang mahal dan bagus, kartu jurnalis resmi, sampai koneksi di kepolisian. Agar Louis bisa mendapat informasi lebih mudah dan cepat, tapi Louis menolaknya mentah-mentah. Louis menolak karena sakit hati. Pas awal mereka bertemu, Ju menolak lamaran kerja dari Louis. Pada malam harinya, Louis menuju ke lokasi insiden kecelakaan pesawat. Namun terlihat Ju dan timnya sudah lebih dulu berada di sana. Dan lagi-lagi, Louis sama Rick datang terlambat. Ju sengaja memanas-manasi Louis yang sudah menolak tawarannya untuk bergabung. Lalu Louis pun mendatangi stasiun televisi dan memberikan rekaman kecelakaan mobil kepada Nina. Tapi yang diinginkan Nina adalah rekaman kecelakaan pesawat yang baru saja terjadi. Di sini Nina sangat marah karena Louis tidak bisa mendapatkan berita yang akan menjadi topik hangat di berbagai siaran berita saat ini. Karena hal itu, Louis menjadi sangat kesal dan stres. Louis yang menanam rasa dendam langsung menyabotes mobil milik timnya Ju. Dan pada malam harinya, Ju bersama tim mengalami kecelakaan fatal. Louis yang sudah memprediksi hal ini langsung merekam semua kejadian itu. Bahkan tanpa rasa bersalah sedikit pun. Dia merekam wajah Ju dari jarak dekat, seolah memberi pesan. Itulah yang akan terjadi jika berani macam-macam dengannya. Singkat cerita, pada malam-malam berikutnya, radio kepolisian melaporkan adanya insiden perampokan bersenjata. Dengan cepat Louis dan Rick langsung menuju ke lokasi. Mereka sampai di sana sebelum pihak kepolisian datang. Louis langsung berlari menuju ke lokasi kejadian. Sementara Rick akan berjaga di mobil seperti biasa. Di sini Louis kaget karena para perampok ternyata masih berada di rumah itu. Dia pun sempat merekam wajah perampok itu dan juga plat mobilnya. Merasa situasi sudah aman, Louis langsung masuk ke dalam dan rumah merekam semua kejadian di sana. Tanpa adanya rasa simpati, Louis juga merekam semua korban yang telah tewas di dalam rumah. Semua itu dia lakukan hanya untuk mendapatkan uang dan rekaman yang eksklusif.
Louis juga mengedit hasil rekaman itu menjadi beberapa bagian dengan tujuan yang agak licik. Seperti biasa, Louis datang ke stasiun televisi dan menunjukkan hasil video yang sudah dia rekam. Tetapi video wajah dan plat nomor dari mobil pelaku belum dia tampilkan. Setelah melihat rekaman tersebut, Fran agak kurang setuju kalau video itu ditayangkan ke televisi. Karena balik lagi, hal itu sudah melanggar kode etik jurnalis. Dan lagi-lagi, karena Nina menyukai rekaman itu, dia akan tetap menayangkannya. Dengan mengeblur wajah para korban, kemudian berbicara masalah harga. Di sini Louis meminta harga yang cukup tinggi. Jika Nina tidak mau, dia mengancam akan menjual rekaman itu ke stasiun TV lain. Tujuan Louis mengedit video tadi agar para pelakunya ini tidak langsung tertangkap. Jadi mereka bisa terus mengupdate tentang berita ini. Dan jika Nina menyiarkan berita ini, tentu saja para penonton akan beralih ke siaran stasiun TV miliknya. Dan para penonton pasti terus penasaran dengan perkembangan kasus ini. Secara otomatis rating TV mereka akan naik drastis. Louis tetap kekeh memberi harga di $15.000. Dia juga meminta jika setiap video miliknya ditayangkan, harus diberi kredit dengan nama Video Production News. Dia juga meminta Nina untuk mengenalkannya dengan manajer studio dan direktur di perusahaan stasiun TV ini. Nina harus mengenalkannya sebagai pemilik dan presiden dari perusahaan barunya yang bernama Video Production News, agar dia bisa mengembangkan hubungan pribadinya dengan para petinggi-petinggi di perusahaan ini. Dan hal terakhir yang dia inginkan adalah tidur sama si Nina. Sebagai bonus, dia akan memberikan rekaman kejadian ketika reporter Joe bersama timnya mengalami kecelakaan mobil secara gratis. Dan Nina pun menerima tawaran itu. Mereka pun mulai menayangkan berita dari hasil rekaman Louis. Dan tidak lupa, penyiar berita menyebutkan dan menampilkan nama produksi milik Louis. Louis pun di sini terlihat sangat bangga. Keesokan harinya, apartemen Louis kedatangan 2 orang detektif untuk meminta keterangan terkait insiden perampokan di rumah mewah yang baru saja terjadi. Detektif itu menyinggung perihal Louis yang mengambil video sebelum polisi datang. Louis beralasan kalau semalam pintunya terbuka dan suara alarm berbunyi. Jadi, dia datang ke sana dengan niat membantu para korban. Detektif kembali bertanya, apakah Louis melihat pelakunya? Louis pun menjawab, dia melihat ada 2 orang yang kabur menggunakan mobil. Tapi di sini dia sedikit berbohong dengan mengatakan kalau dia tidak melihat wajah pelakunya. Padahal Louis memiliki rekaman dari wajah si pelaku, bahkan plat mobil milik si pelaku. Detektif pun ingin meminta salinan rekaman itu. Dan untungnya, Louis sudah mengedit dan memotong video tersebut. Jadi dia hanya memberikan rekaman ketika sudah berada di dalam rumah. Setelah kedua detektif itu pergi, Louis menyelidiki plat nomor mobil pelaku dan mencari alamat pemilik mobil itu. Pada malam harinya, Louis bersama Rick menuju ke alamat dari perampok tersebut dan mengamati pergerakan mereka. Setelah mengetahui jumlah imbalan yang didapat Louis dari berita ini, Rick agak sedikit kesal dan dia meminta separuh hasil dari imbalan yang Louis dapat. Lagian kasihan si Rick, kerjanya punya resiko besar, tapi gajinya masih gitu-gitu aja. Sementara Louis udah bisa kebeli mobil bagus. Rick juga mengancam jika Louis tidak mau membagi hasilnya, dia akan memberitahu polisi kalau Louis sudah merencanakan semua ini, menutupi identitas pelaku hanya untuk mendapatkan sebuah berita. Tidak lama kemudian perampok itu pun keluar dari rumah. Mereka pun membuntuti mobil si perampok. Sampai tibalah mereka di sebuah restoran. Louis langsung menghubungi pihak kepolisian dan memberitahu lokasi dari kedua pelaku perampokan itu. Louis pun menyuruh Rick untuk turun dan merekam dari seberang jalan. Sementara dia akan merekam dari dalam mobil. Tentu saja Rick tidak mau, karena hal itu terlalu beresiko. Apalagi pelakunya membawa senjata. Pasti nanti terjadi baku tembak. Kesal dengan tingkah Rick, ditambah lagi dia tidak mau kehilangan momen bagus ini. Louis pun mengancam kalau Rick tidak mau melakukan tugasnya, dia akan menyakiti Rick. Dengan terpaksa, Rick turun dari mobil dan melakukan tugasnya. Tidak lama kemudian, polisi pun datang ke sana.
Seperti yang sudah diperkirakan Louis, terjadi baku tembak antara polisi dan kedua perampok itu yang memakan banyak korban di sana. Salah satu perampok itu berhasil kabur dengan cepat. Louis dan Rick mengikuti mobilnya. Hingga akhirnya mobil perampok itu kehilangan kendali dan mengalami kecelakaan. Louis pun turun lalu melihat pelaku dari kejauhan. Kemudian Louis menyuruh Rick untuk merekam pelaku dari jarak yang dekat. Dan dia juga meyakinkan Rick kalau pelakunya sudah benar-benar tewas. Tapi ketika Rick menghampiri pelaku dan ingin mulai merekam, ternyata si pelaku ini belum tewas. Dan Rick yang malah tewas tertembak. Lalu semua kejadian itu direkam oleh Louis. Dan lagi-lagi tanpa adanya rasa bersalah, Louis merekam Rick yang sedang sekarat. Sebenarnya, Louis ini sudah tahu kalau pelakunya masih hidup. Tentu saja hal itu disengaja Louis untuk menjebak Rick, agar dia tidak perlu membagikan separuh uangnya kepada Rick. Kemudian Louis pergi ke stasiun TV untuk menunjukkan hasil rekaman itu kepada Nina. Di sini Nina merasa sangat puas dengan hasil rekaman yang diberikan Louis, tapi tidak dengan pihak kepolisian. Kedua detektif tadi datang ke sana untuk meminta semua video kejadian itu sebagai barang bukti. Namun Nina menolak karena video tersebut merupakan properti milik stasiun TV yang sudah mereka beli. Ketika detektif itu tahu kalau sumber berita itu dari Louis, mereka pun membawa Louis untuk diinterogasi. Detektif mulai bertanya, kenapa Louis bisa berada di lokasi pada saat polisi menggerebek pelaku? Dan seperti biasa, Louis sudah menyiapkan alasan terbaiknya. Tapi dari semua alibi yang Louis katakan, sepertinya detektif itu mengetahui kalau Louis menyembunyikan informasi. Dia juga berpikir, sebenarnya Louis sudah melihat pelaku dan plat mobilnya ketika insiden perampokan itu terjadi. Lalu Louis mengatur rencana agar bisa membuat rekaman untuk dijual. Tapi detektif itu tidak bisa menangkap Rick karena dia tidak memiliki bukti yang kuat. Dan terlihat, Rick dengan santai keluar dari kantor polisi. Di akhir film, kita diperlihatkan dengan Louis yang sudah semakin sukses dalam karirnya di dunia jurnalis. Bahkan dia sudah bisa mempekerjakan 3 karyawan untuk mengembangkan perusahaan barunya. Dan film pun selesai. Sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk like dan komen. Terima kasih.